Anda masih di Jurnal Merah Putih Sadar bersama saya Renata Panggalo. Untuk mengetahui penanganan korban dari Palang Merah Indonesia, kita akan terhubung dengan Ketua PMI Pusat, Bapak Jusuf Kalla. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik, Pak JK, bagaimana PMI ini turut menangani korban bencana di Sumatera, Pak? Ya, kalau bencana sekali saya ingin jelaskan bahwa bencana itu berbeda besar, itu 3 fase. Pertama itu tanggap darurat, ini sudah sedang berlangsung. Setelah itu di mana tanggap darurat itu pengungsi di daerah pengungsian, kemudian diberi layanan kesehatan, layanan makanan dan juga tempat yang layak. Ya. Yang kedua, rehabilitasi. Sebentar lagi, mungkin 1 minggu lagi, itu sudah masa rehabilitasi. Di mana apabila banjir seperti, maka rumah-rumah yang rusak diperbaiki dan masyarakat mulai kembali ke rumah-rumahnya, tapi dengan bantuan perbaikan rumah dan juga tentu mesti sumbangan untuk makanan dan sebagainya. Tapi masuk dalam tahap rehabilitasi hingga semua bisa berjalan. Dan yang ketiga baru masuk rekonstruksi, perbaikan jalan, perbaikan jembatan dan sebagainya. Ini kan harus disiapkan. Nah, tentunya. Nah, Palang Merah di sini baik dalam tanggap darurat, ikut serta dalam katakanlah evakuasi bersama-sama dengan relawan daerah, BNPB, dan polisi, TNI. Kedua, kita juga memberikan untuk memiliki artinya bagian pakaian kehidupan atau alat-alat untuk masyarakat, perorangan dan anak dan sebagainya, itu dibagikan kepada masyarakat untuk di daerah pengungsian. Itulah sekarang ini Palang Merah akan mempersiapkan untuk masa rehabilitasi dengan cara menyiapkan sekarang sudah berjalan 60 mobil tangki untuk menyiapkan air bersih di daerah-daerah 3 provinsi itu. Tiap daerah kita akan tugaskan 20 mobil tangki untuk daerah-daerah yang sulit mobil air bersih. Itu akan berlangsung kira-kira tahun itu. Jadi akan tetap di situ. Samping itu juga kita mempersiapkan pembersihan sumur dengan alkohol dan sebagainya. Itu akan berjalan terus itu sampai semua masyarakat dapat memperoleh air bersihnya sendiri, perbaikan pipa-pipa dan sebagainya. Dan juga tentu penyiapan yang lainnya termasuk tandon-tandon air, khususnya kita operasi air, penyediaan air bersih. Di samping tentunya sistem komunikasi kita terbangun, tidak semua anak sekolah akan diberikan bahan-bahan sekolah dan peralatannya. Nah, itu yang kita lakukan dalam bentuk rehabilitasi. Beragam upaya sedang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia untuk proses evakuasi, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi ya Pak. Pak JK, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira apa saran dan masukan dari Pak JK untuk upaya tanggap darurat yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah? Masalah yang sekarang terjadi di 3 provinsi itu ialah masalah rusaknya jalan dan jembatan, sehingga untuk mencapai mengirim bantuan ke daerah-daerah yang terimbas banjir itu semuanya sebagian besar lewat udara. Tentu memakai helikopter yang tentu tanda TNI mengoperasikan helikopter yang cukup banyak. Ya, satu jalan. Tapi untuk operasi perbaikan itu harus dilakukan segera jalan supaya bantuan-bantuan yang lebih besar bisa masuk ke daerah tersebut, seperti makanan, beras dan sebagainya. Itu
itu perbaikan transportasi, perbaikan jalan, perbaikan jembatan itu masalah yang paling urgent di samping penyediaan bahan-bahan logistik, makanan dan juga kebutuhan masyarakat. Tidak hanya makanan, tentu bantuan untuk rekonstruksi perbaikan jalan itu juga yang menjadi penting ya Pak untuk diperhatikan oleh pemerintah dalam masa tanggap darurat. Terima kasih banyak Pak JK atas waktunya sore ini bergabung di Kompas TV.